APBN merupakan bagian dari keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 menerangkan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Jadi, APBN ini memuat perincian sumber pendapatan negara dan jenis pengeluaran negara dalam waktu 1 tahun. APBN dirancang berdasarkan landasan hukum tertentu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 sesudah diamandemen yang intinya berisi yang pertama yaitu APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Yang kedua, rancangan APBN dibahas di DPR dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang ketiga, apabila DPR tidak menyetujui rancangan anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menggunakan APBN tahun lalu. Lalu landasan hukum yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendapatan dan Belanja Negara. Dan landasan hukum yang ketiga yaitu Kepres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN. Dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah mengetahui apa itu APBN? Jadi secara mudahnya APBN adalah catatan pengeluaran dan pemasukan dalam kurun waktu tertentu. Ibaratnya dalam keluargamu, APBN ini seperti anggaran pendapatan dan belanja yang dibuat oleh ibu kalian. Namun bedanya, APBN ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tahunan. APBN sendiri memiliki 6 fungsi yang harus dijalankan. 6 fungsi APBN dikaji dan dijalankan oleh Kementerian Keuangan. Nah, berikut ini adalah 6 fungsi APBN. Yang pertama, fungsi alokasi. Anggaran diarahkan dapat digunakan untuk mengurangi pengangguran dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dana yang telah ada di dalam APBN dapat digunakan untuk melakukan berbagai pengadaan barang-barang serta berbagai jasa publik yang sudah beroperasi. Selain itu, fungsi APBN ini juga berguna untuk membiayai pembangunan yang dilakukan pemerintah. Contohnya seperti pengadaan kereta cepat di suatu daerah. Yang kedua, fungsi distribusi. Fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan, misalnya seperti subsidi dan beasiswa. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Anggaran pemerintah menjadi alat dalam memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara. Selain itu, APBN berperan dalam menjaga stabilitas, juga termasuk sebagai alat yang berguna untuk mencegah jika nantinya terjadi inflasi dan deflasi negara yang tinggi. Yang keempat, fungsi anggaran. Fungsi ini berarti anggaran negara menjadi tonggak pelaksanaan pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Yang kelima, fungsi perencanaan. Anggaran negara merupakan sebuah pedoman negara untuk merencanakan kegiatannya. Perencanaan digunakan untuk mengatur dan merencanakan dana yang akan digunakan ke depan, serta sebagai acuan nantinya negara ke depan akan berfokus pada sektor apa saja. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini menjadi pedoman untuk menilai kegiatan-kegiatan yang telah dirancang pemerintah yang telah sesuai dengan ketentuan apakah sudah ditetapkan. APBN disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam kegiatan-kegiatan negara. Dengan adanya APBN, pemerintah memiliki gambaran yang jelas mengenai apa saja yang akan diterima sebagai pendapatan dan pengeluaran apa saja yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Komponen dalam APBN terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu penerimaan negara. Penerimaan negara terbagi menjadi 2, yaitu penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak, serta penerimaan luar negeri atau penerimaan pembangunan. Yang kedua, pengeluaran negara. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.